Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bahasan-bahasan yang ada di dalamnya. Kita masih berada di bab anak dan sosial kemasyarakatan. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada poin kedua ya dari bab anak dan sosial kemasyarakatan. Beberapa tips ataupun cara untuk menumbuhkan kita katakan kepribadian anak sehingga dia mampu bersosialisasi dan hidup bermasyarakat dengan baik. Memperkenalkannya dengan lingkungan yang soleh tentunya. Yang kedua adalah mengajak anak untuk hadir atau menghadiri acara-acara yang disyariatkan, dibolehkan dalam agama. Ada perayaan-perayaan dalam agama seperti Idul Fitri dan Idul Adha, yang mana Nabi menyuruh ya kaum muslimin untuk mengajak keluarga mereka. Sampai-sampai wanita yang sedang haid pun disuruh untuk keluar dan menghadiri perkumpulan kaum muslimin, yaitu salat Id dan khutbahnya, agar mereka bisa melihat dakwah kaum muslimin, syiar kaum muslimin. Dan tentunya termasuk di dalamnya adalah anak-anak ya kepada perayaan-perayaan yang syar'i itu. Demikian juga acara-acara yang lain seperti majelis ilmu, ya, kemudian majelis pernikahan atau walimatul urus dan sejenisnya. Agar ini bisa kita jadikan sebagai sarana pembinaan jiwa sosial anak. Agar dia tidak canggung dan tidak minder di dalam berinteraksi dengan manusia, mengenal lingkungannya, mengenal manusia. Dan tentunya ya, kita menghindarkan anak-anak juga dari acara-acara yang ada di situ pelanggaran syariat. Misalnya buka aurat ataupun diputar di situ musik, atau percampur bauran laki-laki dan perempuan, ya, atau kemungkaran-kemungkaran lain yang ada di sebahagian majelis-majelis. Maka kita menjauhkan anak dari majelis-majelis seperti itu tentunya. Ya, karena majelis itu ya akan membuat anak itu mengetahui kemungkaran dan mungkin akan mengikuti dan melakukan kemungkaran tersebut. Jadi kehadiran anak di tempat perkumpulan kaum muslimin ataupun majelis-majelis kaum muslimin
Ini merupakan kesempatan baginya untuk bisa mengenal satu sama lainnya. Ya, mungkin di sana juga ada anak-anak lain yang ikut, dan mereka bisa menempatkan diri ya di tengah-tengah manusia. Anak pun bisa melihat orang-orang dewasa maupun anak-anak, bahwa manusia itu beraneka ragam ternyata ya, macam-macam jenis-jenisnya. Ya, mendengar percakapan yang baik di tengah-tengah mereka. Karena kalau majelis itu adalah majelis yang baik, ya isinya orang-orang yang saleh, maka kata-kata yang terdengar di situ pun baik-baik, maka dia akan bisa belajar di situ ya, belajar berkomunikasi yang baik ya kepada orang lain. Demikian juga itu akan membangkitkan kegembiraan di dalam dirinya, dan dia merasa dewasa di situ ya, dengan berbaurnya dia di dalam acara-acara seperti itu. Ya, terlebih lagi majelis-majelis ilmu, ya tentunya ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian di sini adalah orang tua tentunya harus terus mengawasi anak-anak mereka, dan kalau bisa ya membekali mereka dari rumah hingga mereka tahu majelis apa yang mereka datangi ya. Dan anak juga dapat membedakan antara satu majelis dengan majelis yang lain. Ya, ada majelis kegembiraan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Walimatul Urus, ya sehingga Nabi membolehkan menabuh duf ya di kedua momen tersebut bagi anak-anak jariyah, anak-anak kecil, gadis-gadis kecil, untuk ya menghidupkan suasana gembira di majelis itu. Tentunya ini berbeda dengan majelis-majelis lain, ya seperti misalnya majelis ilmu yang di situ mereka diminta ataupun dituntut untuk menjaga ya suara, ya menjaga ketertiban, menjaga keheningan, karena ini majelis ilmu berbeda dengan majelis yang lain. Jadi anak juga bisa membedakan antara satu majelis dengan majelis yang lain, karena setiap majelis itu berbeda tujuannya. Nah, ada di sekolah ya sering kita dengar acara-acara outbound ya, yaitu uji ketangkasan di alam terbuka, yaitu adalah salah satu kita katakan perkara yang perlu juga bagi anak-anak ya, hingga mereka tidak bosan belajar di kelas melulu ya, tapi mereka juga bisa belajar di alam terbuka ya, selama tidak melanggar aturan-aturan syariat tentunya ya. Nah, demikian. Dan tidak membahayakan anak-anak ya, tidak membahayakan anak-anak, karena sebagian outbound itu ada yang berisi bahaya ya, bisa membahayakan keselamatan mereka. Nah, ini salah satu cara juga yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan anak dengan lingkungannya. Ya, ini biasa dilakukan di zaman Nabi juga, anak-anak juga dilibatkan di dalam acara-acara tertentu, misalnya walimatul urus, ya pesta pernikahan. Ya, Anas bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak-anak dan kaum wanita pulang dari pesta pernikahan. Ada satu pesta pernikahan, Nabi melihat anak-anak dan beberapa wanita pulang dari acara tersebut. Nabi berdiri senang, gembira, bahagia melihat mereka, dan berkata, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Ya Allah, kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai. Nabi mengatakannya 3 kali. Ya. Yang dimaksud kalian di sini adalah orang-orang Ansor. Ya. Mereka adalah wanita-wanita Ansor dan anak-anak kaum Ansor. Nah, demikian. Jadi satu yang bisa kita petik dari riwayat Anas ini adalah bahwa Nabi membiarkan dan membolehkan anak-anak ini ikut hadir di dalam pesta-pesta pernikahan, ya, pesta-pesta pernikahan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai-sampai Nabi membolehkan anak-anak perempuan yang kecil, gadis-gadis kecil, untuk menabuh duf supaya menambah semarak suasana pesta pernikahan itu atau walimatul urus itu.
Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Ya, itu salah satu cara kita untuk memperkenalkan anak kepada lingkungan sekitar supaya mereka bisa mengenal dunia secara langsung lebih dekat lagi. Ya, tentunya mereka bersentuhan dengan lingkungan luar itu ya harus dengan proses juga ya. Nah, kita lihat juga di situ orang tua bisa melihat ya bagaimana anak ini berinteraksi dengan orang lain, mungkin ada kekurangan yang perlu diluruskan. Ya, mungkin cara berkomunikasinya dengan orang mungkin masih kurang ya, misalnya dia masih kurang hormat ketika berbicara dengan orang yang lebih tua darinya, ini mungkin bisa kita poles di rumah. Ini bisa kita luruskan di rumah. Ya, atau sebagian anak ada yang dibawa ke acara itu dia tidak mau membaur, dia bersembunyi. Ini anak mungkin sangat pemalu, sangat minder. Nah, ini juga kekurangan yang perlu kita poles nantinya di rumah. Jadi salah satu hikmah kita membawa anak-anak ke acara-acara seperti ini adalah untuk menilai ya anak kita di dalam berinteraksi, ya di dalam membangun hablun minan nasnya. Karena dia walau bagaimanapun nanti setelah dewasa harus wajib menjalin hablun minan nas. Dan ini tentunya ya harus ada modal ya dasar baginya untuk melakukan hal tersebut. Ya supaya tidak canggung, ya supaya tidak kita katakan canggung lah kita katakan ya ketika mereka berinteraksi dengan manusia. Ya karena banyak juga kita lihat anak-anak yang tidak bisa menempatkan diri di tengah-tengah orang lain ya. Ya mungkin ini dari kecil dia tidak diarahkan untuk bagaimana bisa berkomunikasi, bisa melakukan pendekatan, memulai satu pembicaraan, atau menyambut pembicaraan orang lain ya. Nah ini tentunya perlu edukasi ya, perlu diajarkan kepada anak tersebut. Ya seperti yang kita pernah sampaikan, untuk bicara manusia perlu belajar. Nggak bisa ya dia dibiarkan begitu saja. Karena banyak orang yang tidak memiliki ya attitude yang baik ketika berbicara, tidak memiliki etika yang baik ketika berbicara ya. Nah, itu mungkin karena tidak diajarkan dari kecil. Karena berbicara itu perlu diajarkan. Ya beda ya kita katakan menangis, tertawa itu adalah ya amal lisan juga ya, aktivitas lisan juga. Tapi itu nggak perlu belajar. Anak ataupun manusia nggak perlu belajar menangis dan belajar tertawa. Tapi mereka harus belajar berbicara. Karena bicara itu ada etika. Ya, ada aturan-aturan yang perlu dia perhatikan. Ya, apalagi agama kita ya tidak luput membicarakan hal itu. Yaitu bagaimana etika berbicara. Karena bicara itu adalah nikmat. Nah, demikian juga bersikap, ya, bagaimana bersikap yang baik. Mungkin setiap daerah itu ada kita katakan adat istiadat budaya yang mereka kenal, uruf yang berlaku di situ. Ya, uruf itu selama ya adat istiadat selama tidak bertentangan dengan agama itu tidak menjadi masalah. Ya, bahkan wajib kita perhatikan juga. Karena berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lainnya, nggak bisa disamakan. Pantangan-pantangan misalnya, berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dan itu tidak salah. Dan kalau kita melawan itu, melanggar itu, ya kita bisa jatuh dalam keburukan. Dan kita berada di pihak yang salah, walaupun kita mungkin menganggap itu benar. Sebagai contoh ya, memegang-megang jenggot dan telinga ya, bagi orang yang ada di India, Pakistan, Bangladesh mungkin ya, atau di beberapa negara-negara Teluk, memegang jenggot orang lain, memegang telinga orang lain itu penghormatan. Ya, orang itu tersanjung ketika kita melakukan hal itu kepadanya. Tapi tidak dengan kondisi di negeri ini ataupun di Indonesia atau di beberapa negeri-negeri Asia Tenggara. Bahkan mungkin mayoritas negara-negara di Asia Tenggara itu merupakan satu perbuatan yang kita katakan tabu ataupun pelecehan ya, penghinaan.
Ya, orang misalnya ada orang lain megang jenggot kita, memegang telinga kita, wah itu bisa menimbulkan ya kita katakan asumsi yang negatif ya, apalagi misalnya di negara seperti Thailand memegang kepala orang itu penghinaan besar dan itu bisa marah besar orang itu ya. Nah, itu kan berbeda. Nggak bisa di sini kita berdalih, wah di tempat saya itu nggak menjadi masalah. Kecuali kita nggak tahu ya orang asing mungkin orang memaklumi. Tapi kalau kita orang setempat ya misalnya, dan kita lakukan itu dan beralasan, wah itu di sana di negara-negara lain itu tidak mengapa ya, nggak bisa seperti itu ya. Nah demikian. Ya, jadi ada etika-etika tertentu yang harus dipelajari oleh si anak ini di dalam berinteraksi. Sehingga dia tahu, oh ini nggak patut, nggak pantas, ya ini satu yang pantas untuk dilakukan, ya. Nah demikian. Ingat ya, tidak semua adat istiadat itu sesuai dengan syariat. Ada yang bertentangan, tapi yang tidak bertentangan dengan syariat itu harus kita perhatikan. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Beda misalnya di sini ya, memegang bagian belakang seseorang itu mungkin biasa. Tapi di beberapa negara, seperti misalnya di negara-negara Teluk, memegang bagian belakang orang itu penghinaan besar. Ya kita bisa terbunuh karenanya mungkin itu, ya. Karena itu adalah satu penghinaan yang besar. Nah jadi itu berbeda-beda dan ini yang harus diketahui oleh si anak sehingga dia mengerti ya kita katakan hal-hal yang tidak pantas atau terlarang di tempatnya terutama. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya ini perlu dibimbing ya oleh orang tua tentunya, terutama ya orang tua. Kemudian yang ketiga, melatih anak dengan rutinitas yang bermanfaat. Ya supaya dia ada sebagian anak kita lihat ya memang bisa menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Ya karena anak ini sudah terlatih untuk melakukan rutinitas yang bermanfaat. Ya sehingga ketika dia berada di tengah-tengah manusia, dia bisa menjadi orang yang bermanfaat. Karena Nabi juga mengatakan ahabbul ibadi ilallah anfa'uhum. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat ya di tengah-tengah manusia. Ya, nah demikian. Nabi juga bersabda khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini tentunya perlu dilatih anak-anak itu untuk bisa melakukan ya hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau anak itu biasa dilatih dengan rutinitas yang bermanfaat, maka ya dia akan mudah untuk kita akan terlibat ya di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ada anak yang berjiwa sosial, ada yang anak yang cuek bebek, dia tidak peduli dan ya memang dia tidak terbiasa untuk melakukan kita katakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Misalnya kerja bakti, gotong royong dan sejenisnya, ya. Nah, demikian. Banyak orang tua mengeluhkan anaknya tidak bisa diatur dan tidak tahu waktu. Ya, nah disinilah memupuk kedisiplinan pada diri anak harus dilatih sedikit demi sedikit dari kecil. Disiplin itu tidak muncul dadakan. Pendidikan untuk disiplin tidak bisa instan. Itu perlu waktu ya untuk mencetak seseorang yang memiliki disiplin. Orang yang tidak biasa disiplin dari kecil, maka setelah dewasa juga dia nggak akan biasa melakukan hal tersebut. Ini masalah di negeri ini ya, mayoritas penduduk negeri ini menjadi masalah besar, yaitu kedisiplinan. Dan itu di semua lini ya, di dalam kehidupan masyarakat di negeri ini. Kedisiplinan itu yang menjadi PR besar ya bagi kaum muslimin ataupun secara khusus dan secara umum yaitu masyarakat Indonesia. Ya, kedisiplinan ini yang menjadi sorotan. Karena disiplin ini sangat bermanfaat, menghasilkan hal-hal yang positif. Melanggar kedisiplinan akan melahirkan banyak perkara negatif, ya.
Berapa banyak musibah terjadi karena tindakan indisipliner, ya tidak disiplin, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, potret kedisiplinan itu bisa kita lihat di jalan raya sebenarnya ya, secara umum, ya secara garis besar. Sering kita sampaikan kalau ingin menilai masyarakat sebuah negeri, ya coba lihat suasana lalu lintas jalan rayanya. Coba lihat bagaimana ya perilaku mereka di jalan raya. Itu gambaran masyarakat sebenarnya. Dan bisa kita lihat, ya kita bisa menilai sendiri bagaimana masyarakat kita, kedisiplinan mereka, kesadaran ya terhadap peraturan dan disiplin menaati peraturan, disiplin ya menaati peraturan. Ya, bukan menaati peraturan ketika ada petugas. Ya, ketika tidak ada petugas, maka tidak ada disiplin itu di dalam kamus mereka. Ya tentunya bukan seperti itu ya, kita katakan ketaatan kepada aturan. Yang lebih penting ya di situ adalah kedisiplinan dalam menaati aturan. Demikian, dan itu yang menjadi PR kita semua. Dan tentunya ini ya kita mungkin bisa katakan ini karena salah asuhan dari kecil, tidak dibiasakan dari rumah ya, dan tidak juga mungkin ditempa secara ya kita katakan sistematis di sekolah, ya tidak ada pendidikan ya bagaimana menjadikan anak itu sebagai orang yang disiplin. Ya anak yang disiplin ya. Nah, mungkin sebagian sekolah sudah mengupayakannya. Tapi sayang ini bertepuk sebelah tangan karena pendidikan disiplin tidak dilakukan di rumah. Ada kadang-kadang dilakukan di rumah, tapi di sekolah tidak ada kedisiplinan, ya. Dan para guru juga tidak bisa memberikan contoh disiplin, ya. Yang lebih parah lagi di rumah dan di sekolah tidak mendapatkan pendidikan ini, ya sudah. Anak itu tidak mengenal apa itu disiplin, kan begitu ya. Nah demikian. Jadi ini adalah kita katakan PR kita semua. Bagaimana kita bisa menegakkan ya kedisiplinan ini, ya pendidikan untuk disiplin ini bukan hanya di tempat tertentu saja, di rumah, di sekolah, di mana saja. Dan tentunya ya yang lebih penting lagi adalah di tengah-tengah masyarakat. Ya, nah, ya memang susah untuk kita bicarakan di sini karena kalau kita bicara anak, ya ingin anak kita menjadi orang yang disiplin, ternyata mereka melihat, menyaksikan ketidakdisiplinan di mana-mana, ini menjadi masalah besar, ya. Nggak akan berjalan ya pendidikan itu jika ini tidak dia lihat di alam nyata, ya. Mungkin dia lihat itu di rumah, dia lihat di sekolah, tapi tidak bisa dia dapatkan di luar sana. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini merupakan kewajiban semua lapisan masyarakat ya untuk menegakkan budaya disiplin. Ya, demikian juga punya komitmen dan tanggung jawab. Karakter-karakter seperti ini tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan harus diukir serta ditempa sedikit demi sedikit dari kecil sejak dini sebelum anak menginjak masa dewasa. Sebelum terbentuk dia, memang sudah diberi pondasi ya untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Dan memang kadang-kadang orang tua itu harus jatuh bangun juga ya untuk menanamkan ya kesadaran disiplin ini pada anak-anak. Ya, misalnya ini sangat penting. Orang yang disiplin pertama dia akan bisa manage waktu dengan baik. Itu tanda orang disiplin. Dia bisa mengatur, memanage ya waktu dengan baik. Nah, itu dasar disiplin itu mulai dari mengatur waktu. Sebenarnya dalam Islam kita sudah diajarkan disiplin yaitu dengan kewajiban sholat 5 waktu. Ada waktu-waktunya. Waktu masuk waktu dan waktu berakhir waktu. Ada waktu utama, ada waktu yang makruh. Ya, nah demikian. Ini adalah latihan sebenarnya bagi setiap Muslim untuk bisa disiplin. Dan kita bisa juga mengajarkan disiplin kepada anak dengan
ya menjaga waktu-waktu sholat ini. Apalagi anak itu tidak perlu disuruh, dia sudah tahu waktu-waktu sholat itu. Nah ini dasar-dasar kedisiplinan, yaitu bisa menjaga waktu. Ya dari situ dia akan menjadi orang yang tepat waktu, tidak jam karet istilahnya. Ya kalau di negeri ini ya kita nggak bisa bicara tentang jam karet itu ya. Ya mungkin ini kelemahan kita dari kecil, mungkin kita terbiasa itu ya, tidak menghargai waktu, ya janji tinggal janji, ya kadang-kadang seperti itu kebanyakannya, ya janji jam 8 datang jam 10, ya kadang-kadang juga bermain dengan kata-kata, ya janjinya ba'da zuhur, ya menjelang asar baru datang kan begitu ya. Alasannya bahwa kan ba'da zuhur katanya panjang ya. Itu uruf ketika berbicara ba'da zuhur itu ya setelah sholat zuhur. Nah, begitu kadang-kadang kita suka ngeles ya, suka berdalih, berkilah untuk membenarkan ya kita katakan ketidakdisiplinan kita. Memang ini nggak bisa ya diukir ketika orang itu sudah dewasa, susah ya. Ya itu harus dibiasakan dari kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita bisa merasakan hasil itu sekarang ya, setelah kita dewasa ini. Kenapa saya susah untuk disiplin? Udah besar, sudah gede seperti ini. Memang dari kecil kita tidak dibiasakan itu. Ya tidak didesain untuk menjadi orang yang disiplin. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini perlu dilatih ya sedikit demi sedikit. Ditempa ya sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Dan tentunya memberikan rutinitas harian kepada anak ini ya sesuai dengan perkembangan usianya juga. Ya, misalnya kita katakan kedisiplinan berkaitan dengan aktivitas keseharian. Seperti jam makan, jam mandi, ya dia menyiapkan alat-alat belajarnya, waktu untuk bangun tidur ya, kemudian merapikan kamar, ya beberapa aktivitas-aktivitas keseharian yang harus dia lakukan dengan disiplin, misalnya sebelum makan mencuci tangan, menggosok gigi sebelum tidur ya, dan juga sesudah tidur seperti yang diajarkan Nabi. Dan pola hidup disiplin ini sangat bermanfaat bagi kita bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Ya kalau kita adalah orang yang disiplin, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sehat. Dan banyak penyakit-penyakit itu datang karena pola hidup kita nggak disiplin. Ya, ratoto kata orang Jawa, itu tidak teratur. Ya mau-maunya, ya kadang-kadang jam makan tidak diperhatikan, ya jam 11 malam baru makan malam kan begitu, habis itu tertidur, ya rusak badan, ya karena kita memang orang yang tidak disiplin. Ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan, itu salah satu kunci hidup sehat adalah disiplin, dan itu kadang-kadang susah. Kita susah untuk mengubah gaya hidup kita yang memang sudah terbiasa dari kecil tidak disiplin. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah jadi ya ada beberapa kita katakan yang mungkin bisa kita tanamkan kepada anak ya. Misalnya menjaga kebersihan. Mulai dari kebersihan diri dan lingkungannya, rumah misalnya. Membuang sampah pada tempatnya, kan begitu, tidak membiarkan sampah berserakan. Ini kan kedisiplinan, sadar akan kebersihan. Kata orang, ya, dan itu benar, bersih itu pangkal sehat. Ya. Nah demikian. Salah satu modal kesehatan itu adalah bersih. Nah kalaulah dia tidak terbiasa disiplin untuk menjaga kebersihan, sampai dewasa pun ya kita lihat banyak ya. Anak-anak remaja kita masuk ke kamarnya ya berantakan ya, seperti kapal pecah. Ya mungkin saja dia kamarnya seperti itu karena dia lihat kamar orang tuanya juga berantakan seperti kapal pecah. Tidak ada pendidikan di situ, dan ya bagaimana anak itu mau sadar akan kebersihan jika tidak diberi contoh, ya tidak dilatih. Nah, Nabi SAW mengatakan misalnya ya, dalam hal menjaga kebersihan lingkungan. Nabi berkata, "Tahhiru afniyatakum fa innal yahuda la tutahhiru afniyataha."
bersihkanlah pekarangan rumah kalian, karena orang-orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan rumah mereka. Ya, nah ini contoh kecil ya, membersihkan pekarangan. Ya mungkin dulu di sekolah-sekolah dulu ya, saya masih ingat zaman-zamannya SD dulu, itu sebelum masuk kelas itu membersihkan sekolah dulu itu. Pekarangan dibersihkan rame-rame sama-sama ya, sampah dikumpulkan, ya kemudian dibuang pada tempatnya, membersihkan, ada bersih-bersih. Itu yang melakukan adalah murid-murid dulu ya, setahu saya. Ya, dulu yang melakukan itu murid-murid, bukan ada petugas kebersihan sekolah. Ya, itu ada nilai pendidikannya juga di situ, melatih anak untuk melakukan tugas-tugas itu. Tapi hari ini sekolah itu begitu memanjakan anak. Ya, sampai-sampai di kita kadang pondok-pondok pesantren ada yang anak itu tinggal duduk manis saja, semuanya segala sesuatunya sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, mulai dari mencuci pakaiannya, membersihkan tempat tidurnya. Jadi anak itu bangun tidur dia nggak peduli dengan bagaimana tempat tidurnya karena sudah ada yang membersihkan. Demikian juga lingkungan sekolahnya, sudah ada petugas kebersihan. Ya, mungkin ini tuntutan wali ya. Oh, jangan dia belajar di kelas, jangan disibukkan. Itu kesibukan ada nilai pendidikannya. Bukan kegiatan yang enggak ada nilai pendidikannya. Ya, sebagian wali mungkin tidak ingin anaknya semacam dirodi begitu ya, dipekerjakan begitu ya, dan enggak ridho dan saya cari sekolah yang lain, sekolah ini seperti itu. Ya akhirnya sekolah itu juga berlomba-lomba memberikan servis yang memanjakan si anak, menuruti kemauan para wali, khususnya yang berduit ya, yang mungkin status sosialnya tinggi, sehingga nggak ada kegiatan-kegiatan yang bernilai pendidikan di sekolah seperti dulu ya. Ya itu dulu itu sebelum masuk kelas itu kita bersih pekarangan dulu, nyapu kelas dulu, nggak ada yang membersihkannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, itu satu contoh bagaimana anak-anak itu juga jangan terlalu dimanjakan untuk menerima semuanya sudah beres, sehingga dia tidak tahu itu. Ya, ada sebagian anak ya mencuci piring aja dia nggak tahu caranya bagaimana. Ya, nah cuma disiram-siram saja diletakkannya, begitu ya. Ya, jadi ya, tidak terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dipandangnya kecil dan sepele. Ya, nah detil-detil rumah tangga. Ingat ya, Nabi ketika menjadi seorang suami, beliau juga melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga, ya, mencuci, menjahit, kalau ada waktu untuk itu, ya. Nah demikian untuk membantu istri. Nah anak-anak juga harus terbiasa, walaupun itu anak laki-laki, nggak ada salahnya anak laki-laki mencuci piring, menyapu dan mengepel ya, nggak ada masalah itu. Bukan wah ini kan pekerjaan anak perempuan, tidak, karena nanti ketika dia jadi suami, ya, dia juga dianjurkan, bukan merupakan kewajiban ya, tapi ini menyontoh, meneladani Nabi SAW. Nabi juga membantu sebagian dari pekerjaan rumah tangga istri beliau. Nah, ketika azan berkumandang, beliau pergi ke masjid. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik, jadi ini perlu ya untuk dibiasakan kepada anak-anak kita. Jangan ya kita katakan sebagian orang tua terlalu memanjakan anak sehingga ya merasa menzalimi anak kalau mempekerjakannya seperti itu. Ya lebih-lebih lagi di sekolah ya, kita harapkan pendidikan itu bisa dilakukan di sekolah. Janganlah dia sudah dimanja di rumah dan juga dimanjakan di sekolah. Ya wallahu alam bisawab. Sehingga kadang-kadang anak itu berbuat semaunya, sesukanya, ya karena merasa dia sudah dilayani seperti anak raja. Seperti anak sultan lah kita katakan sebutannya sekarang ya. Wah ini anak sultan ini, semuanya tersedia, disiapkan, dia tinggal menikmati. Ya tentunya ini tidak baik bagi mereka nantinya. Dan teruslah amati perkembangan mental anak.
Ya, mungkin hasil kerjanya itu, pekerjaannya itu tidak seberapa. Atau mungkin pekerjaan itu jadi lama selesai ya, karena dia yang melakukan. Tapi yang kita inginkan di sini adalah terasahnya kedisiplinan, ya, punya rasa tanggung jawab dan kecakapan anak di dalam melakukan sebahagian pekerjaan. Itu yang kita harapkan. Nah, demikian ya. Anggap aja ini latihan untuk mereka. Dan kalau udah terbiasa, mereka tidak terbebani untuk melakukan itu. Ya, menyapu, membersihkan pekarangan, ya, membersihkan sampah. Ya, kalau itu sudah terbiasa dilakukannya, maka itu bukanlah perkara yang berat untuk dilakukannya ketika dia dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, ya, mengajarkan anak untuk bisa mengatur ataupun kita katakan menyusun satu pembicaraan yang baik kepada orang lain. Seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwa bicara itu perlu belajar, ya, perlu belajar. Kalaulah dibiarkan dia berkomunikasi tanpa dituntun, sebagian anak kita lihat, ya, dalam tanda kutip, penilaian orang terhadapnya dia adalah anak yang kurang adab, atau dengan bahasa yang lebih keras sedikit, kurang ajar, kan begitu ya. Karena tidak memiliki cara berkomunikasi yang baik. Nah, ini harus kita latih, ya. Dan itu dimulai dengan apa? Membiasakan anak mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Karena itu adalah etika berbicara di dalam Islam, yaitu memulai dengan salam. Ya, memulai dengan salam. Maka anak harus tahu etika mengucapkan salam. Dan membiasakan mereka mengucapkan salam. Salam yang menyatukan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum. Ada, ya, tergantung pahala yang mau kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu 3. Assalamualaikum warahmatullahi itu 2, Assalamualaikum itu 1. Ya, nah demikian. Jadi anak itu, ya, terbiasa memulai pembicaraan dengan orang lain dengan salam tadi, ya. Nah, demikian. Dan tentunya ini juga harus kita beri contoh nyata kepadanya, ya, ketika masuk rumah, ya, kita sebagai orang tua mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam kepada ahli bait ataupun penghuni rumah. Ya, sehingga anak itu juga terbiasa dengan adab tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian pula ketika bertemu dengan orang lain, dengan teman-temannya ataupun dengan kaum muslimin, ya. Nah, ajarkanlah juga kepadanya adab memberi salam, ya, seperti yang dijelaskan Nabi di dalam hadis beliau, yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaknya yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan kaki memberi salam kepada yang sedang duduk, yang sedikit jumlahnya memberikan salam kepada yang banyak jumlahnya. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan yusallimus shaghir 'alal kabir, yang muda memberi salam kepada yang tua. Artinya di sini memulai salam itu, ya, memulai salam itu. Dan diajarkan juga adab menerima salam, yaitu menjawab salam. Dan itu adalah satu kewajiban. Anak harus dibiasakan ketika kita ucapkan kepadanya Assalamualaikum, dia tidak bereaksi, tidak membalas, maka kita harus mengajarkan satu hukum kepadanya yang harus dia ketahui dan menjadi kebiasaannya, yaitu apa? Menjawab salam. Karena ada juga sebagian anak tidak apa ya, kita katakan tidak terbiasa untuk menjawab salam. Ya, tidak ada respon dia ketika dia mendengar salam. Ya, tidak tergerak hatinya untuk menjawab salam itu. Mungkin dia merasa itu bukan satu kewajiban sehingga dia abaikan saja. Ya, dia abaikan saja ucapan salam itu. Nah, demikian. Atau dia menjawabnya dalam hati misalnya, ya. Salam itu harus dijawab, tidak boleh dalam hati, karena yang mengucapkan salam kepada kita juga bukan dalam hati. Ya, harus diucapkan menjawab salam itu. Dan menjawab salam ini hukumnya menjadi wajib, ya,
bagi yang menerima salam itu untuk menjawabnya. Nah, demikian ya. Dan juga terangkan kepada anak ya, keutamaan menyebarkan salam, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, bahwa salam ini merupakan salah satu sarana untuk menumbuhkan kasih dan sayang di antara kaum muslimin. Itu adalah salam ahli sorga, ya, penghuni sorga. Dan itu yang disebar di dunia ya melalui salam tersebut. Ya, nah demikian. Rasulullah adalah seorang pendidik yang berjiwa lembut. Beliau menorehkan kesan yang mendalam dan menanamkan sunnah salam ini kepada anak-anak. Seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah melewati sekumpulan anak kecil lantas memberi salam kepada mereka. Ya, Anas bin Malik melewati sekumpulan anak kecil. Lalu Anas memberi salam kepada mereka. Lalu Ibnu Abbas berkata, demikianlah Nabi biasa melakukannya. Ibnu Abbas bertemu Nabi, ketika Nabi hidup itu masih kecil, masih seorang bocah. Artinya begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kami waktu kami kecil dulu. Yaitu Nabi memberikan salam ya kepada kami. Seperti Anas bin Malik memberikan salam kepada sekumpulan anak-anak kecil. Nah demikian ya, wallahu alam bishawab. Jadi tidak merupakan suatu yang tabu ya. Orang dewasa bahkan orang tua memberikan salam kepada anak-anak. Nah demikian ya. Nah satu ini mengajarkan kepada mereka adab tersebut. Yang kedua, kalau mereka tidak tahu bagaimana menerima salam, kita bisa mengajarkannya, yaitu dengan menjawab salam itu ya. Nah demikian. Dalam hadis Anas juga disebutkan bahwa Nabi datang dan mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Disebutkan juga bahwa Rasulullah mengunjungi kaum Ansar, lalu beliau mengucapkan salam kepada anak-anak mereka, mengusap kepala mereka, dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Hadis-hadis ini semuanya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, begitulah ya cara kita mengajarkan anak untuk bisa bersosialisasi dengan baik, ya bermasyarakat dengan baik, ya menjalin hablun minan nas dengan baik ya kepada sesama manusia. Wallahu alam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita di pertemuan mendatang masih ya berbicara tentang anak dan sosial kemasyarakatan. Ya, berikutnya kita akan bahas poin yang kelima, yaitu mengajak anak untuk bersilaturahim. Ya, sehingga dia tahu apa itu keutamaan silaturahim, kewajiban menyambung silaturahim. Nah, demikian. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja ya, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, nah baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bagaimana mendidik anak untuk bisa bersosialisasi hingga menghasilkan anak-anak kita menjadi memiliki adab yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, anak-anak saya usia 5 dan 3 tahun. Sering marah-marah ketika di tengah perkumpulan orang dewasa. Mereka merasa bahwa kami orang tuanya sibuk dengan orang dewasa dan mengabaikan mereka. Jujur, jika kita sedang berkunjung atau bersilaturahmi pada orang yang lebih tua, kami merasa kesulitan untuk tetap menghargai orang tua yang sedang berbicara dan anak kami yang suka cari perhatian ketika sudah bosan. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, ini kalau kita bicara anak-anak ya, mungkin anak-anak di bawah 5 tahun, ini orang tua yang harus memaklumi ya, memahami anak-anak gitu ya. Anak-anak yang masih kecil di bawah 5 tahun, ya wajar lah kalau mereka kadang-kadang suka cari perhatian di tengah-tengah orang
dewasa. Nah, para orang dewasa ini hendaknya juga memberikan perhatian kepada anak-anak yang ikut hadir di dalam majelis. Kalau majelis itu bukanlah suatu majelis yang serius ya, penting ataupun ya tentunya ada beberapa majelis yang anak-anak tidak dianjurkan untuk ikut di dalamnya ya. Nah, demikian ada. Misalnya ya rapat-rapat yang penting kan nggak mungkin menghadirkan anak-anak di situ ya. Nah, kalaulah ada majelis itu sepakat untuk membiarkan anak-anak hadir di situ, maka para orang tua di sini juga harus care juga ya, harus perhatian juga kepada anak-anak itu ketika dia mulai rewel ataupun mulai bosan, ya coba berinteraksi dengan anak-anak itu. Ya, ini ketika kita sepakat ya dalam majelis kita itu kita melibatkan anak-anak. Ya, maka ketika kita membiarkan mereka untuk ikut bersama kita di dalam majelis, ya kita harus memberikan perhatian, jangan asyik sendiri kita sama orang dewasa, sementara kita acuhkan dia, sementara kita membiarkan mereka ikut di dalamnya. Ya, ada beberapa majelis yang memang anak-anak tidak dilibatkan karena itu majelis-majelis yang penting, serius ya, dan kita katakan melakukan pembicaraan yang sifatnya rahasia, ya tentunya anak tidak dilibatkan di situ ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ya, ketika kita menghadapi anak-anak, seharusnya orang dewasa lah yang lebih bisa memahami ya anak-anak tersebut. Nah, tadi saya sebutkan ketika kita orang-orang dewasa yang hadir di majelis membiarkan anak-anak ikut terlibat di dalamnya, para orang dewasa ini ya, orang tua ini ya nggak boleh menganggap angin lalu anak-anak ini, bahkan mereka dianggap pengganggu. Nah, ini aneh juga. Ya, sebagian orang tua menganggap wah ini anak-anak mengganggu. Padahal mereka yang membiarkan anak-anak hadir di situ. Ya, nah ini ya anak-anak itu juga akan bingung. Saya dibiarkan berada di majelis, akan tetapi ya kumpulan orang dewasa tapi mereka tidak diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi coba sisihkan waktu untuk ya meladeni anak-anak ini juga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kadang-kadang di beberapa majelis ya Nabi membiarkan Al Hasan dan Al Husain untuk terlibat. Kadang-kadang mereka naik ke punggung beliau. Nabi pernah sedang berbicara, mereka naik ke mimbar ya, Nabi menggendong mereka dan mencium mereka. Artinya apa di sini? Nabi memberikan perhatian kepada anak-anak ini ketika mereka dibiarkan untuk terlibat. Nabi mengangkat Al Hasan atau Al Husain, mencium mereka dan berdoa, ya Allah, aku menyintai keduanya, maka cintailah mereka. Nah, demikian. Ya, artinya Nabi memberikan perhatian kepada anak-anak itu. Ketika anak-anak itu dilibatkan juga, diizinkan untuk mereka terlibat di dalamnya, hadir di situ. Ya, jangan malah kita anggap dia pengganggu. Ya, kalaulah kita nggak mau diganggu, jangan libatkan mereka. Mungkin ada pembicaraan yang penting, serius ya. Ya, tidak boleh anak-anak ikut nimbrung di dalamnya karena ini majelis khusus orang dewasa. Ya, itu mungkin ya kita bisa menyingkirkan mereka dan tidak melibatkan mereka. Tapi kalau kita orang tua, para orang tua ini ya hadir di situ, membiarkan anak-anak terlibat di dalam majelis yang kita berkumpul di dalamnya, jangan disalahkan anak-anak. Ya, apalagi mereka dianggap mengganggu majelis. Ya wajarlah anak-anak rewel, ya, bosenan dan cari perhatian ya di tengah-tengah orang dewasa. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya beliau ya Nabi SAW ya menunjukkan perhatian kepada Al Hasan dan Al Husain dengan menggendong dan mencium mereka di majelis orang dewasa. Ya, hadir di situ ketika Nabi sedang berbicara. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, baik. Syukron jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ya kami angkat pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana mengatasi cara yang terbaik ketika anak kami berpacaran? Kami tidak menanggapinya terlalu keras atau terlalu melarang, karena kami pun melihat masa lalu kami yang begitu pula. Nah, bagaimanakah cara terbaik ketika kami menghadapi jika anak kami mulai pacaran supaya anak kami tersebut tidak
merasa terlalu ditekan dalam hal-hal ini? Ya, penanganan setiap anak berbeda ya. Ada yang bisa dihadapi secara frontal, ada yang tidak bisa dihadapi secara frontal ya. Apalagi anak-anak yang punya sensitivitas tinggi ya, kita sebut-sebut punya sifat yang sensitif, dan juga anak-anak yang kita katakan tidak begitu awas ataupun perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh orang tuanya, istilahnya ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya, jadi artinya setiap anak itu dihadapi berbeda-beda. Ya, nah demikian. Ya, kemudian juga orang tua juga harus berkaca kepada diri mereka, apakah masalah ini sudah dijelaskan, dibicarakan kepada anak sebelumnya. Ya, jangan-jangan dia nggak tahu itu. Ya, sebagian anak sekarang kadang-kadang dia dapat dari luar katanya ada pacaran yang Islami kan begitu ya. Dia anggap boleh. Nah, ketika orang tua memergokinya, orang tua marah-marah. Coba lihat dulu latar belakang kenapa dia melakukannya. Mungkin ada syubhat yang perlu diangkat dari kepalanya, kan begitu ya. Nah, itu nggak bisa dengan cara frontal kita langsung marah-marah, ngamuk, dan lain sebagainya. Karena sebagian anak ya kita dapati hari ini melakukan kegiatan itu karena merasa ini pacaran yang Islami. Itu syubhatnya ya. Nah, maka harus dibuang dulu syubhat itu, dijelaskan kepadanya hukumnya secara kita katakan benar ya, bahwa tidak ada istilah pacaran Islami kan begitu ya. Kemudian mungkin anak tidak tahu bahaya di balik itu. Ya, bahaya di balik itu. Bagaimana itu bisa mengotori hatinya ya. Hubungan yang tidak sah ya, tidak dibolehkan antara laki-laki dan perempuan. Ini menghadirkan pihak ketiga di antara mereka yaitu syaitan. Ya, nah ini mungkin dia tidak tahu bahayanya. Maka dijelaskan kepada mereka bahaya ya dari perbuatan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an membicarakan bukan hanya perkara A haram, perkara B haram, tapi menjelaskan mudaratnya. Ya seperti khamar kenapa diharamkan, karena ya bisa merusak fungsi akal ya. Nah, dan demikian ya. Jadi kadang-kadang anak itu perlu juga alasan dari apa yang kita larang terhadapnya ya. Nah, demikian. Apalagi anak-anak sekarang mereka sangat kritis ya. Mungkin ada argumentasi salah yang mereka pegang ya, maka itu perlu dijelaskan. Nah, itu pendekatannya juga harus pendekatan yang dewasa ya, artinya anak itu kan dewasa ya, maka kita harus berbicara layaknya orang dewasa. Jangan dianggap anak-anak lalu kita melarangnya seperti melarang anak-anak ya megang kabel listrik misalnya, lalu teriak-teriak kan begitu ya. Nah, ya pertama ya tentunya ini satu kesalahan besar yang dilakukannya, tapi ya kita harus bisa melihat cara yang tepat untuk meluruskan ini, memperbaiki ini semua, ya. Nah, tentunya kita bicara anak dalam konteks kita katakan kemajuan teknologi hari ini ya. 1001 cara yang bisa dia lakukan untuk melakukan itu. Ya, apalagi pacaran zaman sekarang itu lebih canggih mungkin ya daripada zaman dulu ya. Pakai surat-suratan, datang suratnya ketahuan orang tua kan begitu ya. Nah, ya sekarang ini ada istilah LDR lagi ya. Pacaran jarak jauh ya, dan macam-macam. Ya, dia bisa membuka hubungan bahkan dengan wanita yang ada di luar sana, bukan di luar angkasa ya, di luar negeri. Ya, ya demikian. Ya, nah seperti itu yang kita hadapi. Ya, apa kita bisa memantau handphonenya 24 jam? Kan tidak juga. Banyak anak-anak yang pacaran itu di media sosial, berkenalan dan lain sebagainya. Ya, karena begitu mudahnya sekarang ini berkomunikasi ya dengan pihak manapun. Maka perlu kesadaran di sini dan dasar ilmiahnya. Supaya dia tahu bahwa perbuatan itu pertama tidak dibenarkan dalam agama. Yang kedua, itu adalah perkara yang membawa mudarat bagi dirinya. Dan dia harus tahu mudaratnya apa. Ada buku bagus namanya Terapi Penyakit Isyik ya. Ya, di situ dijelaskan ya beberapa argumentasi ya
yang mungkin masuk di akal bagi orang-orang yang mungkin perlu argumentasi akal ataupun logika, ya, bahwa hal itu buruk, ya, secara syariat ataupun secara akal, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Itu ada bukunya. Mungkin itu bisa menjadi rujukan bagi kita untuk menyampaikan argumentasi. Karena jadi orang tua hari ini agak sedikit ribet, rumit, sulit. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kadang-kadang nggak mau menerima sesuatu mentah-mentah begitu saja. Mereka ingin argumentasi yang kuat juga. Kadang-kadang orang tuanya nggak sabar, ya, dan merasa ya, anak kita harus ikut orang tua, ikut kata-kata orang tua. Ya mungkin dulu ya seperti itu. Tapi sekarang ya saya lihat ya anak-anak sekarang itu kalau tidak kuat argumentasi kita dia nggak akan mau nerima. Ya. Nah demikian karena mereka membaca, mereka banyak mengetahui dari luar sana. Maka kita jangan kalah wawasan juga dengan anak-anak remaja hari ini, anak-anak kita yang remaja tentunya ya, karena pacaran itu biasanya kan anak remaja. Wallahu alam bissawab. Jadi ya perlu cara yang ya persuasif, yang kita katakan pendekatan yang ya kita katakan pribadi ya kepada anak-anak seperti ini, anak-anak remaja apalagi dia puber ya, supaya ya dia tahu. Kemudian juga pendidikan seksual dengan cara yang benar ini harus kita berikan kepadanya. Ya, bagaimana solusi Islam di dalam bab ini ya, dan itu kan luas pembahasannya ya. Bagaimana Nabi memberikan solusi kepada anak-anak muda yang belum mampu ba'ah ya, dan lain sebagainya ya. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Ya mudah-mudahan dengan pendekatan yang ya lebih ya kita katakan lebih kita katakan hikmah itu ya lebih terarah itu dia bisa menerimanya ya dengan yakin gitu ya ataupun dengan mantap sehingga dia tidak mengulanginya lagi atau tidak jatuh dalam perkara itu untuk yang kesekian kali. Karena kalau hanya sekedar kita ngamuk lalu dia takut ya takut dengan alasan seperti itu bisa jadi di kemudian hari menumbuhkan keberanian dia. Karena dia ingin keluar dari apa? Dari lingkaran rasa takut itu, ya, dari kungkungan rasa takut itu. Biasa manusia kalau terus takut ada titik balik di mana dia jadi berani begitu ya. Iya. Maka bukan caranya lagi sekarang orang tua menakut-nakuti anak terus ya dengan ancaman-ancaman, dan ini waktunya kita banyak juga berdialog dengan anak ya dari hati ke hati ya. Wallahu alam bisawab. Karena beda zaman beda pula tantangannya. Itu yang harus kita pahami. Anak-anak sekarang ya kalau tidak dapat argumentasi yang kuat dari orang tuanya dia nggak mau berhenti. Ya, dia tetap mempertahankan. Walaupun dia berhenti, tapi ada waktunya dia akan kembali lagi nanti. Wallahu alam bisawab. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari Arif yang berada di Palembang. Ya Ustaz, anak saya larang untuk tidak ikutan temannya yang sering ribut jika sedang sholat di masjid. Tapi imbasnya anak saya seperti dijauhi oleh teman-temannya baik di luar sholat ataupun ketika di dalam masjid. Nah, bagaimana bagaimana cara menanggapinya Ustaz dengan masalah seperti ini? Ya, nanti kita bahas itu pada poin yang ke-6 ya. Akan datang pembahasan itu di poin yang ke-6, yaitu memberikan dorongan kepada anak agar memilih teman yang baik. Ya, memilih teman yang baik. Ya, orang tua berkewajiban untuk mencarikan lingkungan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Termasuk juga mengarahkan mereka kepada pergaulan yang positif, yang baik, yang soleh. Ya, dan menjauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik ya. Nah demikian, itu kewajiban para orang tua. Nah, jadi mungkin kita bisa cari anak-anak yang ya kita katakan kita berharap anak kita bisa menyontohnya. Ya, karena ingat ya, kebiasaan buruk lebih cepat menular daripada kebiasaan baik. Ya, kalaulah dia biasa berteman dengan anak-anak seperti itu yang tidak dapat pendidikan dari orang tuanya, mungkin anak kita akan ketularan juga.
ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dan ini perlu kita katakan motivasi dari orang tua. Jadi jangan sedih, jangan dicueki sama teman-teman yang seperti itu. Ada teman-teman lain yang dia bisa ya bergabung dan berteman bersama mereka, kan begitu ya, yang ya mungkin ya dapat didikan dan bimbingan dari ya kedua orang tua mereka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, ya. Baik. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.